semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat wering padi, hama wering coklat, dan jenis wering. Yang mana produk ini merupakan produk dari PT Bayer Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di mana sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Penduduk Indonesia pada umumnya mengkonsumsi hasil pertanian untuk makanan pokok mereka. Pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan produksinya semaksimal mungkin menuju swasembada pangan. Akan tetapi, tantangan untuk mencapai hal tersebut sangat besar karena luas wilayah pertanian yang semakin lama semakin sempit. Penyimpangan iklim, pengembangan komoditas lain, teknologi yang belum modern, dan ada lagi masalah yang satu ini, yaitu masalah yang sering meresahkan hati para petani, yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi tanaman padi di Indonesia belum bisa memenuhi target kebutuhan masyarakat karena ada di beberapa daerah di Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Data menurut Agriculture Sector Review Indonesia tahun 2003. Peningkatan produksi padi terus diupayakan untuk mengimbangi kenaikan konsumsi karena pertumbuhan jumlah penduduk semakin tinggi. Hama dan penyakit adalah salah satu kendala program peningkatan produksi padi. Kendala peningkatan produksi akan semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Hama dan penyakit padi merupakan salah satu cekatan biotik yang menyebabkan kesenjangan hasil antara potensi hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil aktual atau hasil nyatanya, dan juga menyebabkan produksi padi tidak stabil. Data di Asia Tenggara, hasil padi rata-rata 3,3 ton per hektar, padahal hasil yang biasa dicapai 5,6 ton per hektar. Kesenjangan hasil tersebut disebabkan oleh penyakit sebesar 12,6% dan akibat hama sebesar 15,2%. Di Indonesia, potensi hasil varietas padi yang dilepas berkisar antara 5 sampai dengan 9 ton per hektar. Sementara hasil nasional pada umumnya baru mencapai rata-rata 4,32 ton per hektar. Usaha peningkatan produksi padi nasional secara berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan stabilitas hasil, masih berpeluang besar melalui yang pertama, penggunaan sumber daya genetik untuk perbaikan ketahanan varietas terhadap hama dan penyakit. Yang kedua, peningkatan peran musuh alami, hama dan penyakit sebagai agen pengendali hayati. Yang ketiga, pemanfaatan beragam jenis tanaman yang potensial sebagai pestisida nabati yang efektif dan ramah lingkungan. Yang keempat, penyempitan kesenjangan antara potensi hasil, yaitu hasil pada saat varietas dilepas, dengan hasil yang dicapai petani. Yang kelima, penekanan kehilangan hasil prapanen oleh hama dan penyakit masih di kisaran di atas 15%. Dan yang terakhir, keenamnya itu peningkatan pemahaman epidemiologi penyakit dan ekologi hama yang akan menghasilkan komponen teknologi baru pengendalian hama terpadu atau disingkat PHT. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting tanaman padi, yaitu hama wering pada tanaman padi.
Wering coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen, dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, ukuran serangga yang jantan 2-3 mm dan yang betina 3-4 mm. Berarti yang betina lebih besar ya. Yang kedua, berwarna coklat muda atau tua, berbintik hitam pada pertemuan sayap depan. Yang ketiga, serangga dewasa terdiri dari 2 tipe, yaitu memiliki sayap panjang atau Macroptera dan sayap pendek atau Brachyptera. Yang keempat, serangga ini sangat tertarik pada cahaya lampu. Yang kelima, umur serangga dewasa yaitu sebanyak 18 sampai dengan 28 hari. Yang keenam, telur berwarna putih seperti buah pisang diletakkan secara berkelompok dengan 8 sampai dengan 16 butir per kelompok diletakkan dalam jaringan pelepah daun. Dan yang ketujuh yaitu serangga betina mampu menghasilkan telur antara 100 sampai dengan 600 butir telur dengan stadium telur yaitu 7 sampai dengan 10 hari. Dan yang terakhir ke-8 yaitu pada stadium nimpa mengalami 5 instar dengan lamanya di usia 12 sampai dengan 15 hari. Nah, di samping ada contoh gambar daripada werengnya ya, baik wereng jantan dan betina. Next, siklus hidup wereng coklat atau Nila parvata lugen, yaitu wereng jantan dan wereng betina melakukan perkawinan kemudian menghasilkan telur, dan setelah mengeram dan dierami, periode telurnya 7 sampai dengan 10 hari mengalami 5 instar, yaitu ada yang instar pertama 2 sampai 3 hari dan total instar di kelima instar itu ya ada totalnya 12 sampai 15 hari. Selama periode kelima instar mengalami pergantian kulit dan akhirnya berubah menjadi imago dewasa atau wereng dewasa yang siap kembali untuk berkembang biak. Nah, ada juga contoh gambar werengnya ya. Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama wereng ini yaitu serangga dewasa dan nimfanya menghisap cairan tanaman. Yang kedua, tanaman menjadi kuning hingga seperti terbakar atau hopenborn. Yang ketiga, wereng coklat dapat mengeluarkan cairan madu yang dapat ditumbuhi cendawan jelaga. Dan yang terakhir keempatnya itu, wereng coklat dapat menularkan virus penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Nah, ini contoh werengnya ya. Dan penyakit yang ditimbulkan pada tanaman padi memang seperti terbakar ya. Nah, ini contoh gambar dan penyebab yang disebabkan pada padi ya. Wereng coklat sama wereng hijau. Wereng coklat, serangan parah mengakibatkan padi kering terbakar seperti terbakar ya. Sedangkan wereng hijau, serangan parah mengakibatkan penyakit tungro pada padi. Next, nah ini lagi serangan hama wereng coklat ya, hopenbun pada tanaman usia muda ya, di fase vegetatif tanaman padi. Ini lagi serangan hama wereng hijau ya, penyebab penyakit tungro. Nah, ini contoh padi yang terkena serangan ya hama wereng, yaitu ada contohnya serangan pada masa vegetatif yaitu di usia padi yang masih muda ya, dan juga serangan pada masa generatif di waktu padi sudah mulai menghasilkan mala ya. Cara pengendalian wereng coklat. Nah, ini ada cara pengendaliannya ya. Yang pertama, penanaman varietas tahan wereng. Yang kedua, melakukan pergiliran varietas tahan wereng juga. Yang ketiga, diusahakan persemaian jauh dari lampu dan sumber serangan. Yang keempat, melakukan tanam serentak pada areal yang luas. Yang kelima, melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi. Yang keenam, menghindari penggunaan pupuk N yang terlalu berlebihan. Dan yang ketujuh, menanam varietas berumur pendek untuk membatasi perkembangan
populasi wereng. Yang ketujuh, memanfaatkan musuh alami atau predator alaminya. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu aplikasi insektisida dengan memperhatikan perbandingan antara wereng coklat dengan musuh alaminya. Nah, di contoh ada predator alaminya ya. Ada tomcat, serangga laba-laba, capung belalang. Ini merupakan predator alami atau pemakan werengnya, baik pada telur-telurnya sama werengnya langsung. Nah, ini fase pertumbuhan padi ya. Aplikasi tepat produk insektisida Backrub 500 EC. Nah, ini kalau bisa kami sarankan backrubnya sebelum kena diaplikasi pada padi di fase stadia vegetatif ya, sehingga menyerang padi dan wereng yang menyerang padi dapat kita kawal lebih dini atau lebih awal sebelum terserang, yaitu di usia, kalau bisa di usia 14 hari ya, 2 minggu setelah tanam. Hama wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan, anggota ordo Hemiptera atau kepik sejati dari subordo Fulgoromorpha, khususnya yang berukuran kecil. Selain sebagai pemakan langsung, wereng juga menjadi vektor bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan penting, khususnya dari kelompok virus. Wereng coklat, dengan bahasa Latin Nila parvata lugen, adalah salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan, terutama di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Serangga kecil ini menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus juga menyebarkan beberapa virus, terutama reovirus yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Taksonomi wereng coklat. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Delphacidae, genus Nila parvata, spesies Nila parvata lugen. Hama wereng merupakan salah satu penyebab dari menurunnya serta perusak tanaman padi. Selain dari hama lainnya seperti keong dan tikus, hama ini menyerang tanaman padi hingga menyebabkan padi kekeringan dan kemudian mati. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan bahan-bahan kimia maupun non-kimia. Sekarang ini banyak sekali produk yang beredar di masyarakat yang memiliki fungsi utama untuk mengendalikan sekaligus membasmi hama wereng ini. Jenis hama wereng. Ada 3 jenis hama wereng yang sering dijumpai pada pertanaman padi di Indonesia, yaitu yang pertama, wereng hijau dengan bahasa Latin Nephothetis species, merupakan hama utama padi karena penyebar virus tungro. Virus yang menyebabkan penyakit ini yaitu Rhizostungro tungro bacilliform batnavirus, disingkat RTBV, dan Rhizostungro tungro spherical batnavirus, disingkat RTSV. Penyakit tungro dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar pada produksi tanaman padi. Yang kedua, yaitu wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen. Wereng batang coklat, disingkat WBC, merupakan salah satu hama penting pada pertanaman padi karena mampu menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung terjadi karena hama ini mempunyai kemampuan menghisap cairan tanaman yang menyebabkan daun menguning, kering, dan akhirnya mati, yang dikenal dengan nama hopper bun. Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena serangan ini merupakan vektor penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Wereng batang coklat merupakan hama penting tanaman padi di Indonesia yang sejak tahun 1985 telah mengancam target swasembada beras. Faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya populasi
dan serangan wereng batang coklat dalam beberapa terakhir ini adalah potensi biotik wereng batang coklat yang tinggi, faktor abiotik, dan sistem budidaya padi yang mendukung berkembangnya populasi wereng batang coklat ini. Predator untuk mengendalikan wereng ini adalah predator Cyrtorhinus lividipennis atau dari kelas Hemiptera miridae, sejenis laba-laba ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu wereng punggung putih dengan bahasa Latin Sogatella furcifera. Wereng ini sebagai hama yang sulit dikendalikan karena memiliki berbagai biotipe yang masing-masing memiliki kesukaan tersendiri terhadap kultivar yang berbeda-beda pula. Predator atau pemangsa alami wereng. Contohnya yaitu kumbang lembing memakan wereng dan anaknya, sedangkan sejumlah lebah berperan sebagai pemangsa telur wereng. Pemangsa alami ini dapat mengendalikan populasi wereng di bawah batas ambang populasi wereng, terutama saat musim tanam, dengan jumlah hama sedikit, sehingga mencegah berjangkitnya virus utama yang mengganggu tanaman padi. Insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya, hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida Beckrap 500 EC. Untuk mengatasi jenis wereng di atas, Anda bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif BPMC seperti insektisida Beckrap 500 EC. Insektisida ini merupakan jenis insektisida yang memiliki toksisitas atau racun berbahaya yang bekerja secara kontak, sehingga hama wereng yang terkena langsung insektisida ini akan langsung mati. Spesifikasi produk insektisida Beckrap 500 EC, yaitu bahan aktif yang dimiliki BPMC 486 gram per liter dengan nomor pendaftaran RI 01 01 01 1978 324. Bentuk formulasi yaitu pekatan emulsi atau EC emulsifiable concentrate. Warna formulasi yaitu coklat jernih. Cara kerjanya kontak, toksisitas berbahaya, dan jenis kemasan produk ada yang 100 ml dan 500 ml. Keunggulan produk insektisida Beckrap 500 EC. Yang pertama, lebih ekonomis dalam penggunaan atau aplikasinya. Yang kedua, mempunyai daya spektrum yang luas. Yang ketiga, memiliki daya knockdown atau cara kerja yang lebih cepat terhadap wereng. Yang keempat, terbukti dan terpercaya sebagai andalan pengendali wereng. Yang kelima, dengan berbentuk pekatan emulsi atau emulasi sehingga tercampur dengan air dan tidak mudah menyumbatkan tangki sprayer. Dan yang terakhir, keenamnya itu dapat dicampur dengan insektisida produk lain. Untuk tanaman, hama, dan dosis penggunaan produk insektisida Beckrap 500 EC dapat kita lihat pada produk kemasan ya, pada saat kita membeli di toko pertanian atau toko pestisida ya. Jadi biasanya di setiap produk itu ada pada tanaman apa sasarannya dan hamanya ya, dan juga dosisnya dapat dibaca pada label produk kemasan. Demikianlah penjelasan tentang produk insektisida Beckrap 500 EC ini. Semoga dapat membantu Anda dalam menangani masalah untuk membasmi hama wereng. Selamat mencoba dan terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat.
Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.